Terkait dengan perkara haji, hari ini KPK melakukan perpanjangan kedua penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, di mana penahanan ini masih dibutuhkan karena penyidik juga masih terus melengkapi berkas penyidikannya. Karena memang kalau teman-teman mencermati sejumlah saksi, baik dari PIHK, asosiasi, maupun dari Kementerian Agama, juga masih terus dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan tambahan bagi proses penyidikan perkara ini. Sehingga hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang kedua untuk 30 hari ke depan. Untuk tersangka lain, ini juga nanti akan segera kita jadwalkan, karena memang KPK dari 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 2 dari sisi penyelenggara negara sudah dilakukan penahanan, kemudian 2 dari sisi swasta kita belum melakukan penahanan. Tentu nanti penyidik juga akan segera menjadwalkan untuk pemeriksaan kepada para tersangka tersebut. Penyerahan uang melalui Gus Alex, katanya representasi Gus Yakut itu KPH ya, KPH. Kemarin kan ada penambahan tersangka baru 2 orang, itu informasi KPK katanya ada penyerahan uang melalui Gus Alex, katanya representasi Gus Yakut itu KPH ya, KPH. Makasih Bang ya. Yuk. Jadi nggak ada ya Gus yang $30.000 itu Gus? Nggak ada ya? Oke. Ya. Oke Bang. Hasil pemeriksaan sudah lancar. Jangan Banyak penyidik santai ya. Ya izin ya, saya tanya ke berapa Mas? Gus sakit garis sejak kapan Bu? Gus Dari keluarga siapa Gus yang ngajukan Gus? Gus, selain minal aidin apalagi Pemeriksaan hari ini kemarin hasil pemeriksaan sudah lancar. Jangan Banyak penyidik santai. Sini Gus. Gus gimana Gus? Pihak keluarga Gus yang meminta permohonan tahanan. Ya, alhamdulillah. Saya bisa sungkem ke ibu saya. Berarti itu sempat lebaran Gus. Permintaan jam. Pak, sini Pak. Utama sekaligus pemimpin senior Hamas tewas di jalur Gaza, Palestina. Azam Al-Hayya meninggal setelah mengalami luka parah akibat serangan Zionis Israel. Putra negosiator utama Hamas Azam Al-Hayya tewas setelah mengalami luka parah akibat serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Ratusan pelayat mengiringi jenazah Azam Al-Hayya untuk dimakamkan. Azam menjadi putra keempat Khalil Al-Hayya yang tewas dalam serangan Israel. Sebelumnya, 3 anak Hayya lainnya juga tewas dalam operasi militer Israel pada 2008, 2014, dan serangan di Doha, Qatar tahun lalu. Pasukan pendudukan Zionis Israel serang penduduk Palestina di Yerusalem. Terlihat sejumlah pasukan Zionis Israel menyerang penduduk Palestina menggunakan gas air mata. Serangan ini dilakukan di kamp pengungsian Kaladia di utara Yerusalem. Selain itu, sejumlah warga dan anak muda Palestina melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah pasukan Zionis Israel.
Setelah 22 tahun di penjara, tahanan Palestina Tamim Salem akhirnya dibebaskan. Salem dilaporkan resmi dibebaskan dari penjara Israel pada Rabu 6 Mei. Seorang tahanan Palestina bernama Tamim Salem dibebaskan setelah menjalani masa tahanan selama 22 tahun di penjara Israel. Momen mengharukan nampak saat Salem disambut dan dipeluk oleh keluarga dan kerabatnya setelah terpisah selama lebih dari 2 dekade. Salem dilaporkan dibebaskan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Tahanan tersebut diketahui berasal dari desa Bazaria, Nablus, tepi barat. Zionis Israel menembaki pengungsi Gaza di tenda pengungsian. 10 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Artileri Israel menembaki pengungsi Gaza di sekitar Camp Al-Burej. 10 warga Palestina tewas, termasuk perwira polisi senior di hari ke-209 pelanggaran gencatan senjata. Koordinator LSM Gaza mengatakan Israel telah menyerang Gaza dalam 3 serangan terpisah. Di lingkungan Al-Daraj di kota Gaza, sebuah serangan menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya, termasuk putra pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya. Sebuah drone Israel menyerang lingkungan Zaitun di tenggara kota Gaza, menewaskan 4 warga Palestina, termasuk seorang anak-anak. Kolonel Nasim Al-Kalzani dari kepolisian Palestina tewas ketika sebuah drone Israel menargetkan kendaraannya di daerah Al-Mawasi di sebelah barat Khan Yunis. 17 warga sipil juga terluka dalam serangan ini. Pemirsa, breaking news akan segera hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Breaking news. Tim medis dari Islamic Health Authority menjadi target serangan udara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Israel melancarkan serangan udara dan menargetkan tim medis di Lebanon Selatan. Seorang tim medis menjadi korban serangan hingga berteriak histeris akibat serangan. Selain itu, korban mengalami luka di bagian tubuh dan mendapatkan perawatan langsung di lokasi kejadian akibat serangan Zionis Israel. Sementara kendaraan ambulans yang digunakan tim medis juga mengalami rusak berat. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pasukan Zionis Israel menggunakan drone. Drone pejuang Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Meski gencatan senjata masih berlangsung, pejuang Hizbullah dan Zionis Israel terus melakukan gempuran. Drone yang digunakan pejuang Hizbullah ini memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Agresi militer Zionis Israel kembali menghantam beberapa wilayah di Lebanon Selatan melalui serangan udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dalam serangan ini, Israel melakukan serangan lebih dari 30 kota dan desa di Lebanon. Selain itu, Zionis Israel juga melancarkan serangan menggunakan bom fosfor ke permukiman warga. Pada serangan Israel ini, sejumlah warga dilaporkan terluka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Is'afit, is'afit. Terlihat asap pekat membumbung tinggi usai pesawat Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Pada serangan ini belum ada laporan resmi korban akibat serangan udara Israel.